Ini nasi bebeknya udah datang teman-teman. Lauknya banyak banget tuh, gede banget. Tuh suasananya kayak gini nih di hotelnya tuh, cozy banget, cozy. Nah nih suasana Malioboro malam kayak gini nih, tuh lihat tuh. Ramai banget hari Rabu ya. Nah kita ketemu ini nih teman-teman, orang-orang bareng-bareng lagi pada foto. Rencananya kita mau masuk nih teman-teman ke benteng. Seru banget ya tak, kayak gini ya tak. Ini kita tuh jarang ke museum teman-teman, jadi ini pengalaman. Jadi tahun 47 kita udah merdeka tetap diserbu sama Belanda teman-teman. Mau coba ya Belanda ya. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkoordinasi dengan Presiden Belanda Lehanna Tito Karnavian untuk membahas langkah-langkah penarikan mundur antara Belanda tersebut. Halo, selamat pagi semuanya. Ini udah hari ke-4 kita ya di Jogja. Ini kita mau cari sarapan nih. Jalan kaki lagi nih. Sekarang itu udah jam 7.55. Kita rencananya mau makan di dekat sini. Ada makan apa tak kita tak? Gudeg. Gudeg Mbok Lindu ya. Cuma kita lihat dulu. Enggak. Harusnya sih deket ya, cuma 150 meter tadi kita lihat di maps di Dagen. Oke, nanti kalau udah sampai kita update lagi ya teman-teman ya. Nah ini di depan nih Taman Yuwono nomor 19 teman-teman. Ini infonya rumah masa kecilnya Anies Baswedan. Sekarang sih masih rumahnya juga, cuma udah nggak ditinggalin. Jadi dia kecil dulu di sini nih. Kemarin kita dapat info dari tukang beca ya tak. Ini rumahnya Pak Anies katanya. Nah ternyata pas tadi saya googling bener rumah masa kecilnya dia. Kalau ke Jogja juga sering kesini, nggak sering sih, beberapa kali kesini, cuma udah nggak ditempatin ya. Udah kosong sekarang. Ternyata info dari warga lokal valid. Di Taman Yuwono ini kayak kompleks gitu ya tak? Berarti ya tak? Kompleks Taman Yuwono ada hotelnya. Kayaknya ada rumah-rumah di situ juga nih kayak gini teman-teman nih. Itu kemarin sih banyak yang keluar masuk dari situ. Turis juga ya, wisatawan lokal tapi. Nah, itu kayaknya disewain juga entah per kamar entah gimana ya. Oh tak. Enggak Pak. Entah dia per kamar atau per rumah langsung nggak tahu. Ini gerbangnya Hotel Taman Yuwono. Oke nanti kalau udah sampai tempat gudegnya atau tempat makan lainnya kita update lagi ya. Ternyata kita salah teman-teman. Jadi bukan di Jalan Dagen, tapi di sebelahnya di kawasan Sosrowijaya. Wijayan atau Wijaya ya? Sosrowijayan. Nah ini kita balik lagi nih ke ituan, ke Yuwono. Ini sekalian kita review ya, kayak gini nih ya. Lihat sini aja tak, biar beda. Tuh. Itu yang tadi tuh nomor 19 rumahnya. Nah ini nih resepsionisnya nih, di sini. Nah ini unitnya mereka ada 1, 2, 3 di sana. Tempat kita 4. Nama itu 5 ada heritage. Ini ada hotel batik juga. Hotel batik tuh yang itu yang hijau kayaknya ya, yang gedung hijau itu. Ini kita mau kemana tak?
makanan. Nah, parkir mobil nih banyak nih, luas nih kalau mau bawa mobil. Nah, itu yang tempat kita nginep tuh unitnya. Kalau masih kosong juga mobil bisa taruh situ, jadi enak, nggak kehujanan ya kalau lagi pas hujan. Nah, ini tuh Taman Yuwono, hotel dan villa Malioboro. Nah, ini yang heritage-nya nih. Dia tuh ada yang per villa gini teman-teman, jadi bisa langsung kalau mau sekeluarga besar gitu bisa booking satu villa gitu, satu rumah besar gitu ya. Ini beca, kemarin kita naik beca kayak gini teman-teman, beca motor, belakangnya udah ada motornya, bentor. Kalau di sini namanya apa ya? Kalau bentor kan di mana, di Medan ya? Iya. Montor. Tapi benca ya. Nah, nih kita bisa masuk juga lewat sini nih. Ini namanya apa ya? Ini Sosro Menduran kalau Yuwono tuh kalau dari sini. Suasana paginya kayak gini nih teman-teman. Kita jalan ya bentar ya. Cuma 150 meter tadi dari sana. Cuma gara-gara kita udah salah jalan jadi jauh ya. Oh, ini tak. Nah, ini Gudeg Mbok Lindu. Oke, kita mau pesan-pesan dulu ya teman-teman. Gudeg krecek. Kalau tempat makannya kayak gini ya, nggak terlalu luas ya. Oke, ini kita habis makan nih. Udah habis ludes dua-duanya. Di apa tadi? Gudeg Mbok Lindu namanya. Rame teman-teman. Tadi orang-orang pada datang dari, maksudnya datang bawa mobil gitu ya, rame-rame pada kesini. Cepet nih, habis makan langsung keluar, habis makan langsung keluar. Jadi gantian orang karena tempatnya juga terbatas. Yuk kita bayar dulu ya. Nah, kita barusan makan di Gudeg Mbok Lindu teman-teman. Dan rasanya enak ya, kayak mantep ya. Cuma tadi saya makan porsi 1,5 ya, karena nih dia nggak habis. Nah, porsi 1,5 itu baru pas nih, kenyang. Kalau 1 kurang tapi 2 kebanyakan nih, kayak Indomie nih. Terus juga tempatnya itu apa? Orang-orang pada datang rame-rame tadi, satu mobil gitu. Tapi kita nggak bisa lama-lama ya di situ ya. Jadi habis makan ya udah, emang buat tempat makan doang, bukan tempat nongkrong gitu. Habis makan cabut, gantian sama yang lain karena tempatnya agak terbatas tapi yang datang rame teman-teman. Nah, ini kita mau ke Malioboro lagi nih, kita lanjutkan perburuan bakpia nih. Sono kan kemarin ya. Karena semalam belum dapet ya. Udah nanya-nanya sih beberapa, cuma belum dapet yang sek. Oke, kita lanjut dulu ya, mau berburu ya. Enggak Pak. Nah nih, kalau pagi vibes-nya kayak gini. Kalau siang, pagi siang itu jalanan masih bisa lewat teman-teman. Belum mulai car free day-nya lah. Car free night ya. Ini tiap hari jam 5 sampai jam 10 malam. Kendaraan nggak boleh lewat kecuali yang beca ya, beca atau bentor itu masih boleh. Tapi buat kendaraan pribadi itu nggak boleh sama sekali. Nah, ini masih dibuka nih, jadi rame. Ini di seberang kita ada DPRD, DIY, terus di situ itu Plaza Malioboro ya. Nah, pokoknya kalau mau ke Yuwono, sekali lagi patokannya di ini aja, Plaza Malioboro ini. Oke, kita lihat lagi ya ke depannya ada apa ya teman-teman.
Nah, kita ketemu ini nih teman-teman. Orang-orang bareng-bareng lagi pada foto. Jadi di sini tuh banyak itu ya, banyak apa? Banyak nyewain baju apa? Baju adat ya namanya. Kayak kebaya gitu sama baju yang biasa dipakai keraton ya teman-teman pokoknya. Nah itu macam-macam tuh, ada yang saya lihat ada yang 20.000 sewanya per orang ya. Terus nanti difoto, ada fotografernya, kita nanti dapat, berisik ya. Nanti kita itu dapat file mentahnya doang tapi nggak dicetak. Tadinya kita pengen coba ya tak, tapi prepare-nya lama ya. Karena kita mager aja sih sebenarnya. Kalau udah rapi gitu ya bagus banget. Nah ini kita lagi jalan di Malioboro. Cuma karena kita mageran ya, jadi ya udah lah, nggak usah lah. Tuh, suasana paginya kayak gini. Masih sepi-sepi aja ya pagi-pagi ya. Kita belok ke sini ya, kita ambil gambar pinggir jalannya biar kelihatan. Ini masih ekspor nih, masih cari bakpia perjalanan. Tapi kalau pagi-pagi tuh banyak yang belum buka. Enggak pak, tuh banyak yang belum buka teman-teman. Semalam kita udah sempet nanya sih, katanya jam 9 pada baru buka. Ini sekarang itu jam 8.41. Kita lurusin dulu ya sampai ujung ya, sampai Benteng. Kita lihat suasana pagi di sana tuh kayak gimana. Karena kemarin kita belum sempat ke sana ya, kita cuma sampai Beringharjo. Nah, kita majuin lagi dikit lagi. Kita 4 hari di sini kurang ya, tak? Iya, so far kita udah 4 hari teman-teman di Jogja. Dan itu full terus ya, maksudnya kita pergi-pergian, jarang di hotel. Pantai udah, kita ke pantai itu Grini, tapi nggak turun, maksudnya di on the rock nggak kemarin ya. Itu aja udah jarang di hotel kita ya, tapi masih belum puas juga. Cuma nggak tahu ya, kalau udah di sini kelamaan juga pasti bosen ya, Kak. Sama aja mungkin kalau orang Jogja ya main ke Jakarta juga seru aja ya, muter-muter kemana gitu. Pasar Beringharjo rame nih, dalamnya juga rame, tempat oleh-oleh. Nih semalam kita ke teras Malioboro 1, 2 juga ya, tapi sebentar doang. Jadi yang satu ini itu lebih tradisional teman-teman. Tapi kalau yang 2 itu temanya tema Jepang gitu. Beda dia. Nah ini kita masih terusin ya sampai Benteng Beringharjo. Terusin. Kita mau masuk nih teman-teman ke Benteng Vredenburg. Ya udah. Tiketnya itu 15.000 teman-teman satu orang. Kita beli loket tiketnya di sini. Harganya itu pelajar itu 10.000, dewasa 15.000. Buat turis itu 100.000 ya, paling mahal. Turis asing. Kenapa? 15.000 satu orang. Ini satu-satu nggak sih diskon? Nah ini kita masuknya lewat sini teman-teman. Kita ke Benteng Vredenburg.
Oke. Nah ini kita mana sih? makasih mas. Nah ini kita masuk ke benteng teman-teman. Vredeburg. Dulu saya pernah masuk sini teman-teman. Kalau nggak salah itu masih 3.000 deh kalau nggak salah. Tahun berapa ya? Udah lama banget. Nah ini benteng Vredeburg. Nah ini kayak gini teman-teman nih benteng depan nih. Departemen Pendidikan. Nah ini kita udah sampai di dalam benteng Vredeburg. Nah ini kita bisa naik nih lewat sini nih, saya nggak takut nih. Oh iya kan? Ini nih. Kita naik. Kita mau naik teman-teman. Nih kan, dulu aku inget nih naik sini nih. Kayak gimana ya di atas ya? Oh iya benar tak. Ini apa nih, ruang rapat nih, bekas ruang rapat. Udah rapat. Tuh kayak gini suasananya. Nah ini kita mau turun nih teman-teman. Tuh ini tuh ruang simpan koleksi. Ini kayak itu ya, kayak di loket-loket ya malah ya. Ini toiletnya. Ini bangunan. Tadi sih peresmiannya tahun 98 ya, cuma bangunannya nggak tahu nih dari tahun berapa teman-teman. Nah itu samping itu Pasar Beringharjo. Kayak gini suasananya tuh. Jendela sama pintunya besar-besar ya. Nah ini di sini ada itu teman-teman apa? Patung, bukan patung ya, apa sih namanya? Nih, iya kayak patung deh. Saya nggak tahu nih apa namanya kalau kayak gini nih. Nah ini ada Jenderal Ahmad Yani nih. Tuh. Ini ada sejarahnya juga. Nah ini banyak nih, kita lihat satu-satu ya. Nah ini siapa nih? Ini Jenderal Anumerta Siswondo Parman. Nih wajahnya kayak gini nih. Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya tahun 59 teman-teman. Nih selanjutnya ada siapa nih? Jenderal Anumerta Letjen ya, Suprapto. Terus selanjutnya ada Letnan Jenderal juga Anumerta Tirto Darmo Haryono. Ini depan. Dan dibunuh pada peristiwa G30S. Oh ini diculik dan dibunuh teman-teman, Espas 65 ya. Nah ini Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo. Oh apa jangan-jangan ini yang itu ya, jenderal-jenderal yang apa, yang jadi korban pas G30S ya. Nah ini Kapten Pierre Tendian nih. Korban penculikan dan pembunuhan pasukan PKI. Ya kan? Ini kalau yang tahu Jalan Tendian, namanya diambil dari
Giertendian. Nah ini siapa nih? Ajun Inspektur Polisi 2 Karel Satswit Tubun. Oh ini KS Tubun tak? Apa Itu itu? jalan, nama jalan juga di Jakarta. Oh kita nggak pernah tahu ya kepanjangannya ya teman-teman ya. Dan biasanya kita nggak cari tahu juga. Ternyata Karel Satswit Tubun namanya tuh. Ini pahlawan-pahlawan kita semua teman-teman. Nah ini Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaacus Panjaitan. Ini DI Panjaitan nih, nama jalan juga. Ternyata ini semua korban-korban di peristiwa G30S teman-teman. Dibikin patungnya, monumennya kayak gini. Tuh kedengeran gak ya lagu apa nih? Lagu nasional teman-teman. Ini lapangan kayak gini nih di belakang ya. Nah ini ada ini juga nih foto-foto lawas nih teman-teman, foto-foto zaman entah zaman kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan ya. Nah ini foto Bung Hatta nih di Jepang, mendapat sebutan Gandhi of Java oleh wartawan Jepang. Ini Bung Hatta juga nih sama pamannya Ajop Rais. Nah ini foto Bung Hatta dan Kiai Haji Agus Salim saat di Belanda. Ini foto Bung Hatta bersama anak kapal di Rotterdam, Belanda, merayakan pembebasan Bung Karno dari penjara Sukamiskin teman-teman. Ada keterangannya tuh tiap foto. Terus ini foto Bung Hatta juga nih menghadiri perayaan Natal di Belanda. Ini foto Bung Hatta merayakan Idul Fitri setelah pembebasannya dari penjara di Den Haag. Oh sempat itu ya di penjara dulu ya Bung Hatta ya. Bung Hatta setelah dibebaskan dari penjara Den Haag. Oh Bung Hatta pernah 5 bulan teman-teman di penjara Den Haag tuh. Ternyata. Nih foto Bung Hatta masih sama nih ya, pembebasan. Nah ini Bung Hatta bersama peserta kongres di Brussel. Tuh, banyak ya. Tapi ini Bung Hatta semua ya teman-teman ya. Bung Karno-nya nggak ada nih, nggak ada di foto nih. Apa beda tempat ya? Tuh, fotonya tuh kayak gitu. Nah ini foto masih kecil nih kayaknya ya. SLTP di Padang, di Mulo, temennya SMP kalau sekarang. Ini foto kecil nih. Ini Bung Hatta kecil udah ada fotonya yang dia berarti punya kamera yang. Ini foto asli apa gimana ya? Tuh lihat tuh narasinya. Bung Hatta kecil. Iya berarti Bung Hatta nih dari keluarga berada nih ya teman-teman ya harusnya ya. Kalau di zaman itu udah punya kamera ya. Tuh ini foto kecil loh. Ini namanya nih Muhammad Hatta dan Rafiah. Rafiah nih siapa ya? 1921 udah jadi mahasiswa. Oh ini emang itu teman-teman. Tentang Bung Hatta ya, Muhammad Hatta. Jadi fotonya tentang Bung Hatta semua nih. Oke kita lanjut lagi ya, kita cari yang lain lagi. Tuh Bung Hatta dari kecil teman-teman udah ada itunya. Udah ada foto-fotonya ya di zaman itu ya. Bahkan orang tua kita aja belum tentu ada foto kecilnya ya teman-teman ya. Tapi dia udah ada di tahun berapa tadi? 1921-an ya? 1921 udah jadi mahasiswa. Oh dia 1921 udah jadi mahasiswa teman-teman. Berarti lahirnya Dia kecil tadi udah ada kabar juga. iya, berarti lahirnya anggap aja 1920-an, 1900 ya. Kalau 20 tahun jadi mahasiswa kan.
Cuma ya, yang tahu kelahiran Bung Hatta tahun berapa teman-teman, boleh di komen ya aslinya. Oke, kita cari yang lain lagi ya. Nah, ini kita masuk di ruang diorama teman-teman. Nah, ini waktu Bung Karno baca teks proklamasi ya. Nah, ini Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih nih dioramanya. Seru banget ya tak, kayak gini ya tak. Ini kita tuh jarang ke museum teman-teman, jadi ini pengalaman mungkin pernah ya, tapi udah lupa ya waktu kecil dari sekolah dulu ya kita ya. Iya. Jadi seru banget nih teman-teman. Nah, ini waktu Sri Sultan Hamengkubuwono memimpin rapat dukungan kemerdekaan Indonesia nih. Tuh. Ini videonya saya roll terus ya teman-teman ya, karena seseru itu ya experience-nya. Bagi yang suka sejarah, media massa nih. Perebutan percetakan harian Sinar Matahari. Nah, ini apa nih ya? Ini mesin cetak Heidelberg untuk mesin pencetak koran buatan Jerman. Digunakan untuk percetakan koran Kedaulatan Rakyat yang terbit sejak September 45. Nah, ini yang penurunan bendera Hinomaru, pengibaran bendera merah putih nih. Ini kita bisa bayangin ya dulu ya, situasinya kayak gini nih, banyak warga ya ataupun para tentara ya yang senang gitu ya bendera merah putih dinaikin. Dan pada waktu itu kita belum merdeka teman-teman, jadi bisa dibayangin tekanan dari pihak asing tuh kayak gimana. Ini kita lanjut ya. Ini kalau diorama gini lebih itu ya, lebih hidup ya. Nah, ini ada mata uang asing yang beredar di Indonesia. Itu apa tuh? Daisipon Teikoku, kayaknya Jepang ya. Rupiah. Nah, ini rupiah juga nih, tapi masih ada bahasa Belandanya. Tuh. Ini kalau diorama gini lebih itu ya, lebih masuk ya, ngeresep gitu loh ceritanya, dibanding cuma teks-teks doang teman-teman. Nah, ini mata uang Rp1 nih. Ini Rp5. Dan ini yang di sini juga nggak bagus-bagus banget ya, tak? Jadi artinya ini tuh punya sempat beredar gitu mata uangnya. Tuh pada lecek gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang habis dicetak langsung disimpan tuh, nggak ada. Nah, ini cetakannya nih masih ada nih. Klise mata uang ori. Ini uang beredar yang kayaknya kepikiran ya, kita harus simpen ini deh. Nah, ini pertempuran di Kota Baru teman-teman, Jogja 7 Oktober 1945. Nih kayak gini nih suasananya nih. Ini dengan diorama kayak gini kita bisa ngebayangin nih suasana aslinya kayak gimana gitu loh, seberapa mencekamnya pada waktu itu. Nah, ini pelucutan senjata Jepang oleh Polisi Istimewa Yogyakarta nih di Gayam. Tuh. Jadi senjata Jepang dilucutin teman-teman. Ini pada saat itu ya, pada saat Jepang udah kalah nih. Setelah kita merdeka ini, Jepang udah kalah sama, kena bom ya sama di Hiroshima sama Nagasaki. Akhirnya dia KO teman-teman. Nah, ini baju apa? Jas hujan polisi. Tahun 46 sampai 49. Ini kayak gini nih. AKRI tulisannya ya, apa ya? Angkatan apa ya? Angkatan Kepolisian kali ya. Coba yang tahu ya bisa komen ya. Karena saya taunya pas masa ABRI sih. Akri belum tahu nih. Ini pedang apa nih? Oh, pedangnya Jepang nih. Dari aksi pelucutan senjata yang tadi. Nah, ini tuh pengangkutan eks tahanan Belanda dan Jepang. Mau dipindahin kemana nih? Penampungan sementara, cuma daerahnya
Oh di Jogja sih, daerah Jogja teman-teman, cuma nggak tahu nih di mana nih, gedung apa itu maksudnya. Ini kita geser ke kanan dulu nih, meja bangku militer academy. Ini kayak meja saya pas SD teman-teman, masih ada yang begini nih, jadi satu. Zaman dulu ya. Jadi kalau nyungsep semua tuh meja sama bangkunya. Ini kegiatan militer academy Yogyakarta. Ini ceritanya lagi upacara ya. Pembina upacaranya masuk tuh di sana tuh. Seru banget. Ini pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Di upacara juga masih. Ini Kongres Pemuda Indonesia di Jogja. Nah itu ada Bung Karno sama Bung Hatta tuh ya ceritanya ya, baju putih ya. Ini di Alkit teman-teman nih, kalau dilihat dari dioramanya nih, alun-alun kidul. Itu dua pohon yang besar itu ya, pohon beringin ya. Selanjutnya ini ada, oh ini ceritanya Soekarno sama Bung Hatta lagi mimpin upacara. Ini seragam tentara pelajar. Tentara pelajar. Sama ini juga lagi ceritanya lagi prepare ya. Pemuda dan pelajar. Nah ini proyektor film zaman dulu nih kayak gini. Ini merek Ampro Stylist tuh. Ini apa nih? Oh ini mikroskop. Zaman dulu kayak gini ya. Kalau ini saya tahu nih teman-teman, tapi ini apa ya? Buat apa ini ya? Kotaknya ini loh buat apa nih? Nggak tahu nih. Ini toga milik Profesor Dr. Sarjito. Ini peresmian UGM nih teman-teman. Tuh. Ceritanya peresmian UGM dulu kayak gini nih. Profesor Dr. M. Sarjito. Tahun 1949. Peresmiannya ya. Ini PMI. Ini baju PMI nih. Tahun 45 nih kayak gini, cuma putih doang ya. Identiknya dengan putih sampai sekarang. Nih pembentukan TRI AU. TRI itu apa sih? Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara. Oh TRI, dulu tuh TRI, Tentara Republik Indonesia teman-teman. Sekarang kan TNI ya namanya ya. Wah ini seru banget sih. Ini pabrik senjata di Demakijo. Oh jadi kita tuh udah punya pabrik senjata teman-teman tahun 46. Nah ini tuh gerakan seniman revolusi. Oh ini lagi kayak ngebakar semangat gitu ya, bikin poster atau spanduk-spanduk sekali merdeka tetap merdeka. Nah ini apa nih? Misi pengeboman pertama penerbang Indonesia. Ngebom di mana nih? Ini ngebom di mana dia? Ambarawa. Melawan agresor. Di Ambarawa teman-teman, aksi balasan terhadap Belanda tahun 47. Jadi tahun 47 kita udah merdeka tetap diserbu sama Belanda teman-teman. Ngocol banget ya Belanda ya. Nih Suharnoko. Ini Sutarjo nih, ada Sutarjo nih. Ini Mulyono. Ada Mulyono. Ada Mulyono juga teman-teman. Ini ada Kaput. Namanya Kaput. Ini Abdul Rahman. Nah ini Sutarjo juga. Jadi ada Pak Sutarjo 2 teman-teman. Ada Sutarjo doang, ada Sutarjo Sigit. Ini berjasa nih buat bangsa kita nih.
Nah ini ada tertembaknya pesawat Dakota. Yang nembak siapa nih? Oh Belanda teman-teman yang nembak. Oh yang gugur tuh pilot asal Australia, orang bule semua ya. Sama kopilotnya asal Inggris. Terus sama teknisi asal India. Nah ini ada lagi nih tadi Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Nah ini pelantikan Jenderal Sudirman nih teman-teman sebagai Panglima Besar TNI. Tahun berapa nih ya? Tahun 47. Panglima Besar tuh ada siapa aja sih? Jenderal Sudirman ya? Jenderal Soeharto. Terus siapa lagi ya? Ada 3 ya kalau nggak salah teman-teman ya. Satu lagi siapa ya? Ahmad Yani apa ya? Jenderal Ahmad Yani ya? Jenderal besar. Bintang 5 teman-teman. Ini juga nih ada diorama. Ini apa nih? Oh enggak, ini pembakar semangat doang nih teman-teman. Nggak ada peristiwanya. Oke kita lanjut lagi ya. Oh ini lanjut kita lanjut. Itu Pak. Oh nonton nih. Ini diorama digital teman-teman. Sejarah pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Desember 1900. Nah ini kita lihat dulu teman-teman, kita dengerin ya. Tutup tak? Penandatanganan pengakuan akte Republik Indonesia Serikat oleh Hatta di Belanda dan Hamengkubuwono ke-9 di Jakarta. Oke udah habis teman-teman. Nah ini ada ini juga nih. Ini diorama benteng. Oke kita keluar. Itu kayaknya panjang teman-teman, tapi kita lihat sekilas aja. Nah ini kita lanjut lagi teman-teman ke ruang diorama 3. Itu sama siluet-siluet zaman kemerdekaan. Nah ini sejarah perubahan wilayah Republik Indonesia Serikat, RIS ya. Tuh. Ini saya itu aja ya teman-teman ya. Nanti bisa baca sendiri. Tuh foto-fotonya kayak gini tuh. Ini masuk museum ini tadi kita bayar 15.000 per orang teman-teman, tapi worth it banget nih. Buat yang suka sejarah ya apalagi ya. Ini apa nih? Pasukan TNI. Nah ini udah TNI nih. Divisi Siliwangi hijrah ke Jogja. Tiba di Stasiun Tugu. Jadi Stasiun Tugu itu ternyata udah dari dulu ya. Ini siapa nih? Ini jenderal itu ya? Sudirman ya. Dioramanya mirip. Nih bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir nih. Tahun 48 kita udah dibantu sama pemerintah Mesir teman-teman. Pembukaan PON di Jogja di Jalan Tugu Kidul.
Ini itu agresi militer Belanda 2 nih. Tahun 48 nih kita udah merdeka, masih aja nih Belanda nih. Emang mau coba Belanda udah. Ini peralatan makan zaman dulu teman-teman. Ini pecinya siapa nih ya? Atribut kepala PHB Auri. Stasiun pemancar radio nih. Dulu pemancar radio cuma begitu teman-teman tuh. Sederhana banget ya. Siarannya juga nggak di studio kayak sekarang. Nih, kita diintimidasi sama Belanda nih. Kayak gitu tuh. Nah ini ada barang-barang sama sepeda nih zaman dulu nih. Tuh. Sepeda ontel. Ini atribut-atribut tentara zaman dulu nih. Ini gamelan. Ada samurai. Ini apa nih? Rute gerilya. Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, H. Nasution. Oh, H. Nasution jenderal besar teman-teman juga. Yang tadi. Dari mana sih? Dari sini. Dari Prambanan sih. Ke arah Kepurun, Cangkringan, Tempel, Blinggo, Boro, Kalibawang. Ini gentong. Gentong apa nih? Orang singgah. Nah ini ada serangan umum 1 Maret teman-teman tahun 49. Nah ini kita tadi masuk udah dapet tiga. Yang 2 itu yang diorama kayak gini, dua ruangan maksudnya, 2 ruangan besar, 2 seksi besar. Yang 1 itu digital teman-teman, tempat kita nonton tadi. Nah ini harusnya ada digital juga nih. Oh ini apa? Ini tuh digital relief teman-teman, tuh kelihatan nggak? Oh. Tuh kayak gini tuh. Di temboknya itu ada teman-teman, ada ukiran gitu. Kita lihat ya. Belanda sadar bahwa agresi militer yang dilakukannya tidak memberikan manfaat, namun justru menjadikan perlawanan rakyat Indonesia semakin meluas. Dunia internasional pun melakukan tekanan kepada Belanda. Maka tidak ada jalan lain selain mengikuti anjuran PBB untuk kembali ke meja perundingan. Akhirnya diadakanlah perundingan yang dinamakan dengan perundingan Rukroin. Perundingan ini diadakan di Hotel Just Indes Jakarta dan dipimpin oleh Berlut Bojka. Perundingan dimulai tanggal 14 April dan berakhir pada 7 Mei 1949. Animasinya bagus banget. Perundingan ini menghasilkan keputusan antara lain pemerintah Republik Indonesia, termasuk para pemimpin yang ditawan akan dikembalikan ke Yogyakarta. Dan kedua pihak sepakat untuk melaksanakan konferensi meja bunda di Den Haag. Dalam perundingan ini, delegasi Republik Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan Belanda diketuai oleh Dr. J.S. van Rooyen. Keikutsertaan pemerintah Republik Indonesia dalam perundingan ini bukan tanpa syarat. Pihak pemerintah Republik Indonesia menuntut agar tentara Belanda ditarik dari wilayah Yogyakarta. Akhirnya, Belanda menerima persyaratan tersebut.
Penarikan tentara Belanda dari daerah istimewa Yogyakarta yang akan digantikan oleh TNI diawali dengan sebuah persetujuan yang disebut dengan suspension of arms. Pindah. Pindah ke sini kah? Iya. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkoordinasi dengan Presiden Belanda Lehanna Dikepatihan untuk membahas langkah-langkah penarikan mundur antara Belanda tersebut. Sri Sultan selaku Menteri Negara Republik Indonesia atau Koordinator Keamanan juga memerintahkan kepada Komandan TNI di Yogyakarta untuk menghindarkan pertempuran dengan Belanda. Selain mempersiapkan penarikan mundur tentara Belanda, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga Oke, ini kita lanjut lagi teman-teman. Nih, pimpinan negara kembali ke ibu kota RI Yogyakarta. Nah, ini sempat pindah ibu kota teman-teman tahun 49 ya. 7 bulan dari Desember 1948 hingga Juli tahun 49. Pernah jadi ibu kota nih teman-teman. Nah, ini Jenderal Sudirman sama ini khusus sectionnya Jenderal Sudirman teman-teman. Nah, ini susunan kabinet RIS nih, Republik Indonesia Serikat. 49 sampai 50 ya. Ini konferensi kayak gini nih dulu kalau konferensi teman-teman. Sekarang kan di DPR ya rapi-rapi ya, bagus gedungnya ya. Nah, ini sederhana banget nih. Mana pintu keluar ini? Oke, kita lanjut ke keluar teman-teman. Kita udah selesai nih. Nah, ini yang tadi ya. Oke, kita udah selesai teman-teman dari Museum Benteng Vredenburg. Nah, ini kita mau lanjut lagi nih keluar nih ke Malioboro lagi. Megah banget ya bentengnya ya. Ini dibangun zaman dulu loh teman-teman. Nah, ini kita udah sampai masih di Malioboro sih ya teman-teman ya, di perempatan nih, perempatan yang ada BNI sama BI. Suasananya kayak gini nih. Di weekdays ya, hari apa nih ya sekarang? Hari Kamis. Ramai banget suasananya kayak gini tuh. Teman-teman, kita udahan nih, kita belum beli bapia sih sebenarnya, kita tinggal cari bapia ya. Kita mau balik lagi ke toko bapia nih, kita mau ngambil bapianya. Oke, mungkin itu ya. Video kita kali ini cukup sampai di sini ya. Kita penutupan dari Malioboro nih. Makasih buat teman-teman yang udah nemenin dari pagi tadi ya, kita baru keluar cari sarapan sampai kita muter-muter Malioboro, sama kita explore juga di Benteng Vredenburg. Oke, makasih buat semuanya. Jangan lupa kalau suka videonya di like, kalau nggak suka di dislike, tapi jangan lupa subscribe-nya ya, sama komennya juga. Oke, makasih buat semuanya, sehat-sehat semuanya.